Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini kita udah masuk ke modul 3 tentang pengenalan dan basic Cisco. Di sini ada beberapa poin dan praktek di Cisco paket tracer yang bakalan kita kerjain bareng-bareng. Nah, kali ini aku bakalan ngejelasin materi tentang basic Cisco-nya terlebih dahulu. Yang pertama, struktur Cisco CCNA di modul yang ketiga ini ada tentang remote Cisco, real device, dan packet tracer. Yang kedua ada perintah dasar di Cisco. Yang ketiga service password encryption. Yang keempat ada konfigurasi IP address pada router dan perintah tentang endpoint. Oke. Di sini itu ada PC, laptop, kabel konsol, dan port. Nah, ini tuh namanya dari port switch, guys. Ini tuh port interface yang akan dimasukkan ke dalam PC, access point, ataupun laptop. Nah, di sini ini tuh ada kabel konsol, laptop, PC, dan port. Nah, remote dengan real device ada pada port konsol yang di sini ya, guys. Ini port konsolnya. Nah, digunanya itu untuk konfigurasi remote pada laptop atau PC. Nah, kabel ini tuh port kabel konsol yang akan dimasukkan ke sini nih, guys. Di sini ya. Kalau yang ini, kabel yang ini itu dimasukkan ke dalam PC di sini atau laptop. Nah, gitu guys. Jadi kita tuh kalau misalkan meremote dengan real device itu harus pakai kabel konsol. Nah, sekarang kita bakalan praktek di aplikasi Cisco paket tracernya. Nah, guys, kita masuk ke perintah dasar di Cisco. Nah, kita misal masukin PC satu di sini. Nah, ini tuh caranya meremote sebuah Cisco pada paket tracer. Begitu kita switch, aku switchnya yang ini terus di atas. Nah, karena tadi udah aku jelasin itu ada di kabel konsol, di sini kita pakainya yang kabel konsol. Di sini ada kabel-kabel lain ya, guys. Kalau misalkan mau koneksiin, biasanya kita pakai ini. Nah, tapi kalau misalkan ini konsol ya tadi. Kita ke switch, pilih yang konsol, begitu ke bawahin, sambungin ke PC, ketik yang ini, klik yang RS232. Oke, gini guys. Nah, ternyata udah beres. Udah gitu, kita tuh punya dua cara untuk konfigurasi cara meremote-nya. Nah, bisa di switch, bisa di PC. Kalau di switch itu gampang banget ya, guys. Kita klik dua kali terus ke CLI. Nah, ini udah guys, ini udah langsung gitu. Nah, kalau misalkan di PC itu klik desktop, ke menu desktop, terus ke terminal. Nah, kalau ini gak usah ada yang diubah ya, guys, langsung di OK-in aja. Nah, kalau di sini kayak gini guys, tuh. Nah, nanti itu ada perintah-perintah dasar di Cisco yang bakalan kita pelajari. Kalau misalkan kalian pengen ininya dirubah-rubah atau kurang besar, kita bisa ke option, ke preference, terus ke font. Nah, ini kita bisa ubah di cell ini. Misal aku pengen ganti jadi angka 13 biar teksnya agak besar dan kelihatan. Kita apply. Nah, beres. Kita cek teksnya tuh, jadi agak besar ya guys. Ini kelihatan. Kalau misalkan terlalu kecil atau kalian merasa terlalu besar, itu bisa disesuaikan sesuai yang kalian mau. Begitu, kita cari perintah dasar dari Cisco. Nah, misal kita ini dulu ya, enter. Nah, ini. Nah, angka ini bukan angka sih. Simbol lebih besar ini adalah level mode user atau terbatas. Nih, misalnya kita tanda tanya buat mengetahui perintah dasarnya. Tuh,
cuman segini guys, cuma ada connection, enable, disable, disconnection tuh sampai sini. Itu adalah pada mode user yang terbatas. Nah, kita ketik enable aja. Kalau tanda pagar ini itu artinya kita udah menggunakan command yang privilege atau lebih leluasa atau luas ya. Jadi lebih more. Misalnya kita pengen tahu apa aja perintah yang ada di mode level privilege. Nah itu masih banyak guys, itu ada kata more-nya, artinya itu masih banyak banget. Ada clear, connection, copy, another, terus debug, sama banyak lagi nih. Ini kan more. Nah kalau kita enter biasanya ada lagi perintah-perintah dasarnya tuh, ada SSH, terus enter lagi, ada telnet. Kalau misalkan kalian pengen nambah sampai banyak, kalian tinggal ketik spasi aja. Oke guys, jadi ini semua perintah-perintah dasar di Cisco. Banyak guys. Ini kalau pada mode privilege atau yang lebih leluasa atau luas guys gitu. Kalau misalkan yang tadi, nah ini komennya tuh agak sedikit ya guys. Nah ini adalah perintah-perintah dasar yang harus kalian ketahui, atau misalnya dari hafal juga kalian tahu. Oke. Di sebuah switch itu harus ada yang namanya password agar switchnya itu gak gampang dihack atau dibobol sama orang lain. Jadi kalau misalkan kita konfigurasi di switchnya aman, punya password, otomatis switch yang kita konfigurasi itu gak bakalan gampang dibobol sama orang lain. Nah caranya tuh ada guys, kita ketik enable. Nah ini kan udah dalam mode privilege atau luas. Kita ketik konfigurasi terminal, enter. Nah kita udah ada di konfigurasi terminal ini. Konfigurasi kita ketik enable, L-nya nggak ke bawah, password 1234. Nah ini tandanya udah bisa guys. Kita exit aja, tandanya switch ini tuh udah diberikan sebuah password, jadi konfigurasi password. Kita exit lagi, misal nih konfigurasi kita tuh udah beres, udah ada passwordnya yang tadi kita bikin 1, 2, 3. Misal kita lupa nih sama password, terus kita mau masuk, kita bisa ketik show. Nah tuh guys, langsung ada kan password yang tadi udah kita tulis. Nah tandanya kalau misalkan kalian konfigurasi passwordnya kayak gini, itu gampang banget dibobol dan dihack sama orang lain gitu. Makanya ada yang namanya enable secret password. Jadi kalau misalkan kita pakai enable secret password itu, passwordnya nggak bakalan kelihatan kayak gini guys. Jadi kayak berupa teks yang bener-bener panjang dan rumit, intinya nggak bakal kelihatan sama orang lain. Misal kita ketik enable, tuh ada passwordnya guys. Nah kita tuh ketik 1, 2, 3, 4. Terus sebenarnya kita udah ngetik ya guys, tapi yang namanya ngetik di password itu bakalan kayak ngerasa, ih ini aku udah ngetik atau belum sih, padahal udah ya guys. Ini tuh bertujuan buat kalau misalkan kalian ngetik password, misal kalian tuh lagi di sebelah sama teman kalian atau klien kalian tuh kayak dimanapun, itu nggak bakalan kelihatan gitu kalau misalkan kita ngetik si sebuah passwordnya, jadi bakalan aman. Tadi aku udah ngetik 1, 2, 3, 4, kita enter tuh, ini tuh udah masuk gitu guys caranya. Ada cara yang lebih secure lagi biar konfigurasi switch kita tuh nggak gampang dihack sama orang lain. Caranya kita pakai perintah tentang enable secret. Enable secret. Misal kita mau ganti enable secret, kita tulis enable secret. Misal namanya tuh password enable secretnya Cisco
enter. Ini udah bisa, kita exit. Nah, ini udah beres guys. Kita perlihatkan lagi shower. Ini enable password yang 1234 tadi yang gampang banget kelihatan sama orang lain atau tidak secure. Kalau misalkan kita pakai konfigurasi switchnya pakai enable secret nih, ini tuh kayak password yang diblokir dan gak gampang dilihat sama orang lain atau secure, gak gampang dihack sama orang lain. Beda kalau misalkan sama yang 1, 2, 3 ini itu gak secure, gampang dihack sama orang lain. Nah guys, kita masuk ke konfigurasi IP pada router. Nah, kita bikin dulu PC sama routernya. Nah, ini kita routernya kita pilih, aku pakai ini. Routernya ada di sini. Terus aku bakalan bikin 2 segmen di mana di sini ada 2 laptop, ada 2 PC, di sini aku bakalan buat 2 PC. Ini video terakhir. Terus di sini ada satu lagi. Di sini. Terus aku kasih switch di segmen satunya. Nah, di sini ya. Terus kita connection. Nah, ini router. Dari router ke switch. Udah gitu switch ke PC. PC 4. Nah, ini PC 1 ya guys. Ini anggap aja PC 1. Dan yang ini tuh PC 2. Kita hubungin PC 2. Nah, ini gini. Terus ini untuk segmen yang satunya lagi. Oke. Udah kayak gini guys. Nah, ini udah agak rapi belum? Udah lah ya. Nah, ini udah rapi kayak gini. Kita bakalan konfigurasiin setiap PC. Nah guys, kita bakalan konfigurasiin IP pada router. Nah, ini kan udah masuk nih ke CLI router. Jadi ini tuh seolah-olah kita konfigurasinya real device. Biasanya kan kita masuknya di config, terus pass enter. Tapi sekarang kita mau langsung masuk ke langsungnya guys. Kita langsung coba di real device-nya. Kita udah masuk ke bagian router. Nah, yang pertama-tama kita masukkan dulu enable. Kita harus masuk ke global privilege. Kita langsung konfigurasi terminal. Konfigurasi terminal. Jika udah masuk, terus kita ketik interface FA udah masuk, kita aktifin shutdown. Enter. Lihat deh sama kalian, ini tuh nanti FA00 nya tuh berubah, kabelnya tuh jadi berwarna hijau karena ini udah aktif. Nah, kita langsung enter lagi, kita exit lagi, kita exit di sini, kita masuk ke konfigurasi terminal dulu guys. Kita udah masuk ke FA01. Nah, ini kita udah konfigurasi terminal. Interface FA0/1. Terus kita aktifin shutdown. Nah, lihat guys, dia langsung berwarna hijau. Ternyata kita udah ngaktifin dengan kata no shutdown. Kita udah masuk. Nah, di sini kita exit
save lagi guys. Nah, kita masuk Hannibal. Terus di sini kita bakalan ngasih IP dari setiap router yang tadi udah kita bilang 10 untuk router ini. Kita ketiknya adalah interface FA0/0. Kita masuk ke interface. Oh my god, sorry. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Interface FA0/0. Itu udah masuk. IP address 10.10.10.1. Nah, slashnya kita karena nggak bisa slash 24, jadi 255.255.255.0. Nah, udah masuk guys. Nah, kita exit aja dulu. Exit. Nah, ini kita bisa guys. Nah, ini exit lagi. Nah, udah gitu kita masuk ke konfigurasi terminal yang interface FA0/1. Nah, itu udah masuk. IP address-nya yang ini nih guys, yang 20.20 nih, ini 20.20.20.20.1. Nah, ini kan kita udah ada di interface FA01. Nah, kita ketik IP address 20.20.20.1. Udah. Oh my god. Sorry, aku lupa masukin IP address 20.20.20.1, 255. Ini udah masuk guys. Kita exit. Nah, ini kita bisa. Nah, ini kita udah mengkonfigurasikan IP di routernya. Jadi kalau misalkan di interface FA01 ini itu 20.20.20.1 kan karena routernya itu IP-nya 1. Kalau misalkan di interface FA00 itu 10.10.10.10.1. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh lihat apakah mereka tuh berhasil atau enggak? Nah, caranya tuh kita udah di router nih. Kita ketik show IP interface brief. Tuh guys, ini tandanya fast internet 0/0-nya tuh 10.10.10.1. Yes, manual up, dan fast internet 0/1-nya itu 20.20.1. Nah, di sininya juga udah hijau ya guys, tandanya itu mereka tuh hasil saling tab. Selanjutnya kita masuk ke PC untuk memberikan sebuah IP-nya. Kita ke desktop, ke IP configuration. Kita ketik 10.10.10.2 karena kan yang udah aku tandain ini 2. Subnet mask-nya udah masuk. Subnet mask-nya ini 255.255.0. Dan untuk default gateway-nya yang tadi kita masukin di router 10.10.10.1. Guys. Nah, untuk PC yang keduanya kita masukkan juga IP 10.10.10.3. Nah, kan tadi ini 2, ini 255.255.255.0. Kita ubah dulu guys, 255.255.0. Default gateway-nya seperti biasa
10.10.10.1. Udah guys, ini kita udah memberi anak-anak. Tadi kan ada yang merah, ada yang oranye, tandanya. Nah ini semuanya hijau. Tandanya ini mereka udah saling terhubung. Kita ke PC yang di segmen 2 untuk memberikan sebuah IP. Ini IP-nya adalah 20.20.20.2 yang udah aku kasih IP. Ini sama subnet masknya 255.255.255.0 Kalau default gateway-nya yang tadi kita tulis di sebuah router 20.20.20.1. Guys, ini dia cara mengkonfigurasikan IP pada router. Jadi kita tuh terlebih dahulu konfigurasinya tuh di router. Nah, terus kita kasih IP di setiap PC-nya. Nah, kita bakal nyobain caranya apakah mereka saling terhubung. Kita coba dengan mengirimkan paket data. Misalnya di PC 2 ke PC successful guys. Nah, terus misal PC 2 ini memberikan paket data ke PC 1 successful. Nah, kita cobain ke PC 2 ini ke PC yang di segmen 2. Nah, ini kita masuk ke PC ini terus sambil ke successful guys. Tandanya mereka itu udah berhasil mengirimkan paket data menggunakan konfigurasi IP pada router. Jadi mereka tuh saling terhubung. Ketika dikirimkan sebuah paket data, mereka bakalan sukses. Misal kita di PC 1 di segmen 2, kita kirim ke PC 1 di segmen 1. Ini mereka suka ngebug ya guys. PC 1 ke PC 1. Successful guys. Itu dia konfigurasi IP pada router. Nah guys, kita bakalan masuk ke perintah. Kita ketik di sini interface interface FA 0/0. Oh sorry, configuration interface FA 0/0. Kita udah masuk, kita exit. Nah, tandanya kalau misalkan kita ada di tanda pagar ini tuh kita udah masuk ke global privilege atau global. Nah, kita bakalan ambil semuanya. Kita ketik interface FA 0/0. Masuk. Kita sudah selesai guys. Itu adalah perintah dari saya. Sekian video dari apa yang aku jelasin ke kalian semua. Semoga bermanfaat. Maaf kalau banyak kesalahan dan kata atau praktek yang belum menguasai karena kita dan aku masih sama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.